Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Tantina Haryati, SEMAKS, dan Ibu Sofi Yunida Putri, SEMAK, selaku dosen pembimbing mata kuliah akuntansi menengah pertama, dan teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Dalam kesempatan ini, kami dari kelompok G akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait soal E6.6, E6.15, dan P6.1. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan anggota kelompok saya. Berikut adalah anggota kelompok G. Yang pertama ada Eda Amalia dengan NPM belakang 094, kemudian ada Nadia Ayu dengan NPM belakang 137, kemudian ada Robiatul Adawiyah dengan NPM belakang 163, dan saya sendiri Gita Amelia dengan NPM belakang 277. Baik, saya akan memulai ke pembahasan soal pertama di E6.6. Pada soal pertama, kita memiliki sebuah kasus dari perusahaan Licang Ltd yang menyewa gedung kantor untuk jangka panjang 10 tahun. Dalam perjanjian sewa ini, perusahaan diharuskan membayar uang jaminan sebesar 1.200.000 yuan yang nantinya akan dikembalikan di akhir masa sewa. Namun, uang ini juga akan dikenakan bunga majemuk sebesar 10% per tahun. Kemudian, kita diminta untuk menghitung berapa jumlah uang yang akan diterima perusahaan di akhir masa sewa setelah uang jaminan tersebut berkembang dengan uang majemuk. Untuk penyelesaian soal ini, kita akan menggunakan rumus future value atau FV karena uang berkembang seiring waktu dengan bunga majemuknya. Rumusnya adalah FV sama dengan PV dikali FVF N kali I, di mana PV-nya atau present value-nya sebesar 1.200.000 yuan, I-nya atau suku bunganya sebesar 10% atau 0,10, kemudian N-nya atau jumlah tahunnya sebesar 10. Lalu kita akan memasukkan angka ke dalam rumusnya, yakni 1.200.000 dikali dalam kurung 1 plus 0,10 pangkat 10 yang menghasilkan 3.112.490,95 yuan. Untuk kesimpulannya, setelah 10 tahun, perusahaan akan menerima kembali uang jaminan tersebut dengan nilai akhir sekitar 3.112.491 yuan. Selanjutnya, pada soal kedua, kita akan membahas Ronwu Ltd, sebuah perusahaan yang menerbitkan obligasi senilai 20 juta won dengan masa berlaku 15 tahun. Untuk melunasi obligasi ini, perusahaan menabung dalam bentuk sinking fund, yaitu setoran tahunan sebesar 620.000 won. Dana ini akan berkembang dengan suku bunga 10% per tahunnya. Kemudian kita ingin mengetahui apakah dana yang dikumpulkan selama 15 tahun itu cukup untuk melunasi obligasi atau justru masih ada kekurangan. Untuk penyelesaiannya, kita akan menggunakan rumus future value of an ordinary unity atau FVOA karena dana disetor setiap akhir tahunnya. Untuk rumusnya adalah R dalam kurung FVV OA NI, di mana FVVOA NI-nya yakni dalam kurung 1 plus I pangkat N min 1 per I. Kemudian kita akan memasukkan angkanya ke dalam rumus, yakni ada 620.000 dikali dalam kurung 1 plus 0,10 pangkat 15 kurangi 1 per 0,10 yang menghasilkan 19.698.939 won. Kesimpulannya, dana yang berhasil dikumpulkan hanya sebesar 19.698.939 won, padahal perusahaan membutuhkan sebesar 20 juta won untuk melunasi obligasi. Artinya masih ada kekurangan sekitar 301.061 won yang harus ditutupi dengan dana lain. Selanjutnya pada soal ketiga, kita akan membahas Juan Rivera yang memiliki dua pilihan bonus dari perusahaannya. Yang pertama ada bonus langsung sebesar 40.000 Rusia dolar yang akan diterima saat ini, dan yang kedua adalah bonus ditunda sebesar 75.000 Rusia dolar yang baru akan dibayarkan dalam waktu 10 tahun. Untuk menentukan pilihan terbaik, kita akan menghitungnya menggunakan nilai sekarang atau present value dari bonus yang ditunda dengan asumsi suku bunganya sebesar 8% per tahun. Rumusnya adalah PV sama dengan FV dikali PVF NI, di mana FV-nya atau nilai masa depannya sebesar 75.000 Rusia dolar, I-nya atau suku bunga tahunannya sebesar 8% atau 0,08, dan N-nya adalah jumlah tahun sebesar 10.
Kemudian kita akan memasukkan angkanya ke dalam rumus, yakni 75.000 dikali 1 per dalam kurung 1 plus 0,08 pangkat 10 yang menghasilkan sebesar 34.740 Rusia dolar. Kesimpulannya, dari perhitungan ini, nilai sekarang dari bonus yang ditunda hanya sebesar 34.740 Rusia dolar, di mana ini lebih kecil dari bonus langsung yakni sebesar 40.000 Rusia dolar. Karena itu, pilihan terbaik adalah dengan mengambil bonus langsung sebesar 40.000 Rusia dolar. Selanjutnya pada soal E6.15, Directly baru saja menerima bonus pendandatanganan sebesar 1 juta dolar. Rencananya, ia akan menginvestasikan pembayaran ini ke dalam dana yang menghasilkan bunga 6% yang akan dikompensasikan setiap tahunnya. Pada soal A, bila Lee berencana mendirikan yayasan DL setelah dananya tumbuh menjadi 1.898 juta dolar, berapa tahun lagi sampai ia dapat mendirikan yayasan tersebut? Jadi pada soal A ini diketahui bahwa future value-nya sebesar 1.898 dolar, kemudian present value sebesar 1 juta dolar, dan suku bunganya sebesar 6%. Sehingga ditanyakan yaitu waktu hingga dananya tercapai atau numbers of period. Untuk penyelesaian soal A, kita perlu menggunakan rumus future value of single sum. Jadi rumusnya yaitu future value sama dengan present value kali FIF dalam kurung I, N. Jadi future value-nya sebesar 1,898 juta dolar sama dengan 1 juta dolar dikali dengan FIF dalam kurung 6%, N. N ini adalah number of periods. Kemudian FIF dalam kurung 6%, N sama dengan 1,898 juta dolar dibagi dengan 1 juta dan menghasilkan 1,898. Kemudian kita perlu mencari dalam tabel future value angka dari 1,898 itu dalam baris 6% yang nantinya akan menghasilkan angka 11. Maka waktu untuk mengumpulkan hingga dananya tercapai yaitu selama 11 tahun. Selanjutnya pada soal B, daripada menginvestasikan seluruh 1 juta dolar, Lee menginvestasikan sebesar 300.000 dolar hari ini dan berencana untuk melakukan 9 investasi tahunan yang sama ke dalam dana tersebut mulai 1 tahun dari sekarang. Berapa jumlah pembayaran yang harus dilakukan jika Lee berencana mendirikan yayasan senilai 1,898 juta dolar pada akhir 9 tahun? Pada soal B diketahui bahwa investasi awalnya sebesar 300.000 dolar, kemudian numbers of period-nya sebesar 9 tahun, dan suku bunganya sebesar 6%. Kemudian ditanya yaitu pembayaran tahunan atau ordinary annuity-nya. Untuk penyelesaian soal B, kita perlu mencari terlebih dahulu future value of single sum-nya, yaitu 300.000 dolar dikalikan dengan FIF 6%, 9, yang di dalam tabel future value yaitu 1,689, sehingga 300.000 dolar dikalikan dengan 1,689 menghasilkan 506.700 dolar. Kemudian kita mencari future value of R-nya yaitu 1,898 juta dolar dikurangi dengan 506.700.000 dolar yang menghasilkan 1.391.300 dolar. Kemudian kita perlu mencari future value of an ordinary annuity. Ya, rumusnya future value sama dengan R kali FVOA dalam kurung I, N. Future value-nya yaitu kita menggunakan future value yang baru yaitu 1.391.300 sama dengan R kali FVOA 6%, 9. Kemudian FVOA 6%,9 ini dalam tabel yaitu 11,491 sehingga 1,391.300 juta dolar sama dengan R kali 11,491. Kemudian R sama dengan 1.391.300 dibagi dengan 11,491 yang menghasilkan 1.201,077. Sehingga jumlah pembayaran yang harus dilakukan Lee yaitu sebesar 121.77.000 dolar. Soal yang selanjutnya adalah P6.1
Yang pertama, poin A. Pada tanggal 1 Januari 2002, yang LTD menjual sebuah gedung seharga 25 juta yen dan telah mengalami akumulasi penyusutan sebesar 10 juta yen pada tanggal penjualan, yang menerima sebagai imbalannya sebuah nota tanpa bunga senilai 24 juta yen yang jatuh tempo pada 1 Januari 2025. Tidak ada harga tukar yang ditetapkan untuk gedung tersebut dan nota tersebut tidak memiliki pasar yang siap. Suku bunga yang berlaku untuk nota jenis ini pada tanggal 1 Januari 2002 adalah 9%. Berapa jumlah keuntungan dari penjualan gedung tersebut yang harus dilaporkan? Dari soal di atas diketahui bahwa future value 1 Januari 2025 adalah 24 juta yen dengan suku bunga 9%, periode 3 tahun, nilai gedung 25 juta yen, dan akumulasi penyusutan gedung sebesar 10 juta yen. Yang ditanya adalah keuntungan dari penjualan gedung. Langkah yang pertama yaitu kita menghitung present value. Dengan rumusnya, future value sebesar 24 juta dikali dengan present value factor N, yaitu periode sebesar 3, I interest suku bunga sebesar 9%, sama dengan 24 juta dikali 0,772 menghasilkan present value sebesar 18.528.000. Lalu kita menghitung nilai buku, yaitu nilai gedung sebesar 25 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan gedung sebesar 10 juta akan menghasilkan nilai buku sebesar 15 juta. Lalu langkah yang terakhir yaitu kita menghitung keuntungan atas penjualan dengan cara present value sebesar 18.528.000 dikurangi dengan nilai buku sebesar 15 juta akan menghasilkan keuntungan sebesar 3.528.000. Selanjutnya poin B. Pada tanggal 1 Januari 2022, yang LTD membeli 300 dari obligasi Walters INT dengan nilai nominal 100.000 yen dengan bunga 9% dan jangka waktu 10 tahun. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2032 dan membayar bunga setiap tahunnya mulai tanggal 1 Januari 2023. Yang membeli obligasi tersebut dengan imbal hasil sebesar 11%. Nah, berapa yang dibayarkan yang untuk obligasi tersebut? Dari soal ini kita dapat mengetahui nominal obligasi sebesar 100.000 yen dengan jumlah obligasi 300, suku bunga sebesar 9%, imbal hasil 11% dengan periode 10 tahun. Yang ditanya adalah berapa obligasi yang harus dibayarkan. Nah, yang pertama kita menghitung pembayaran bunga tahunan yang membentuk anuitas biasa selama 10 tahun atau present value of annuity due sama dengan nominal obligasi sebesar 100.000 dikali dengan suku bunga yaitu 9% dikali dengan PVF min OA dengan periode 10, bunga imbal baliknya 11% yaitu 5,889. Hasil dari present value of annuity due yaitu 53,001 per unit obligasi. Selanjutnya, karena nilai nominal dibayarkan satu kali di akhir tahun ke-10, kita menghitung nilai sekarangnya menggunakan rumus present value of nominal obligation yang single sum, yaitu nilai obligasi sebesar 100.000 dibagi dengan future value factor N-nya 10, imbal hasilnya 11% akan menghasilkan present value of nominal obligation sebesar 35,001
223. Nah, selanjutnya kita menghitung harga per obligasi dengan menambahkan present value of annuity due ditambah dengan present value of nominal obligation, yaitu 53,001 ditambah dengan 35,223, hasilnya 88,224. Nah, yang terakhir kita akan menghitung total dari 300 obligasi. Dengan caranya kita menghitung jumlah obligasi yang 300 ini dikali dengan harga per obligasi, yaitu 88,224. Jadi hasil dari 300 obligasi ini adalah 26.467,2. Selanjutnya yaitu untuk nomor C, yang LTD membeli mesin baru dan setuju untuk membayarnya dalam 10 kali angsuran tahunan yang sama sebesar 400.000 yen yang dibayarkan pada akhir setiap tahun selama 10 tahun ke depan. Dengan asumsi tingkat bunga yang berlaku untuk kontrak ini adalah 8%, lalu berapa jumlah yang harus dicatat yang sebagai biaya perolehan mesin tersebut? Nah, untuk perhitungannya, di sini diketahui ada angsuran tahunan atau P sebesar 400.000 yen, kemudian ada jumlah tahunan atau R yaitu 10 tahun, lalu ada suku bunga tahunan atau N yang 8% sama dengan 0,08. Kemudian yang ditanya yaitu berapa yang harus dicatat sebagai harga perolehan mesin atau present value dari pembayaran angsuran. Untuk perhitungannya menggunakan rumus PV sama dengan P dikali 1 dikurangi 1 dibagi 1 ditambah R pangkat N lalu dibagi R. Nah, untuk P-nya ini diisi 400.000, kemudian dikalikan 1 dikurangi 1 dibagi 1 ditambah 0,8, jadi totalnya 1,08, lalu dipangkatkan N-nya 10 lalu dibagi 0,08. Nah, dari hasil tersebut dihasilkan sebesar 2.684.040 yen. Jadi yang harus dicatat sebagai harga perolehan mesin oleh yang LTD atau sebagai present value dari pembayaran angsuran sebesar 2.684.040 yen. Selanjutnya yaitu nomor D, yang LTD membeli traktor khusus pada 31 Desember 2022. Perjanjian pembelian menetapkan bahwa yang harus membeli 2 juta yen pada saat pembelian yang harus membayar 2 juta yen pada saat pembelian dan 500.000 yen pada akhir setiap tahun selama 8 tahun ke depan. Traktor harus dicatat pada 31 Desember 2022 dengan jumlah berapa? Dengan asumsi tingkat bunga yang sesuai adalah 12%. Nah, untuk perhitungannya diketahui pembayaran awalnya sebesar 2 juta yen. Kemudian ada angsuran tahunan atau P sebesar 500.000 yen. Lalu ada jumlah tahun atau R 8 tahun dan ada suku bunga tahunan atau N sebesar 12% atau 0,12. Nah, untuk pertanyaannya berapa yang harus dicatat sebagai harga perolehan traktor atau present value dari semua pembayaran. Nah, untuk rumusnya kita menggunakan rumus PV sama dengan P dikali 1 dikurangi 1 dibagi 1 ditambah R, kemudian pangkat N lalu dibagi R. Nah, untuk P-nya 500.000 dikali 1 dikurangi 1 kemudian dibagi 1,12 karena 1 ditambah 0,12. Lalu pangkat 8 N-nya adalah 8 kemudian dibagi 0,12. Lalu hasilnya yaitu 2.483.800 yen. Kemudian untuk menghitung total harga perolehan traktor yaitu pembayaran awalnya tadi 2 juta yen ditambah dengan hasil dari PV yaitu 2.483.800 yen yang hasilnya
menjadi 4.483.800 yen. Jadi yang harus dicatat sebagai harga perolehan traktor atau yang menggunakan rumus present value on ordinary annuity yaitu sebesar 4.483.800 yen. Yang terakhir yaitu ada nomor E, yang LTD ingin menarik 12 juta yen termasuk pokok dari dana investasi pada akhir setiap tahun selama 9 tahun. Berapa investasi awal yang diperlukan pada awal tahun pertama jika dana tersebut menghasilkan 11%? Nah, untuk perhitungannya, di sini diketahui ada nilai yang ingin ditarik di masa depan atau FV sebesar 12 juta yen. Kemudian ada suku bunga tahunan atau R yaitu 11% sama dengan 0,11. Kemudian ada jumlah tahun atau N yaitu 9 tahun. Nah, untuk yang ditanyakan berapa jumlah investasi awal yang harus dilakukan atau present value dari future value. Nah, untuk rumusnya kita menggunakan PV sama dengan FV dibagi 1 ditambah R pangkat N. Nah, untuk FV-nya 12 juta dibagi 1,11 karena 1 ditambah dengan 0,11. Jadinya 1,11 lalu pangkat 9, N-nya yaitu 9. Kemudian dari hasil tersebut menghasilkan jumlah 4.653.860 yen. Jadi jumlah investasi awal yang harus dilakukan atau present value dari future value yaitu sebesar 4.653.860 yen. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.